juga Farhad Abbas gitu. Menanggapinya mungkin seperti apa Bang? Kalau jawab Gini ya, untuk menanggapi itu kan itu bukan ranah kita lagi karena kita pun bukan kuasa. dalam perkara ini kita udah nggak siapa-siapa lagi kan seperti itu. Kita juga udah melepaskan perkara ini ya kembali nanti ke para pihak yang berperkara sekarang gimana strateginya ya. Kita juga nggak bisa bilang apa-apa karena kita udah nggak bekerja bareng lagi lah ceritanya begitu. Tapi kalau yang kemarin pada saat almarhum juga belum meninggal itu kan almarhum juga sepertinya sangat memperjuangkan hak-haknya Agus banget ya Bang yang kemarin ya maksudnya sempat sudah ada kisruh uang donasi itu juga ke NTT tapi itu kan belum terlaksana tapi almarhum tuh masih sempat memperjuangkan juga gitu. Iya kembali sebenarnya sikap kita tergantung sikap Agus, kembali ke situ ya, itu aja. Kemarin saya bilang kalau Pak Alvin masih hidup, apa yang dilakukan kami itu sama persis yang bakal dilakukan Pak Alvin. Pada intinya kita nggak dihargai lah sama beliau kan begitu. Ada etika lah. Ya mungkin rekan-rekan media kan tadi udah mengakui bagaimana sikap Pak Alvin selama ini dalam perkara ini kurang banyak apa dia berbuat kan begitu. Tiba-tiba di pertengahan jalan tidak dihargai kan ya manusiawi lah begitu. Cuman kita nggak mau yang menyudutkan pihak manapun, cuman ya kita secara normatif kita punya hak dong untuk menarik diri begitu. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pandangan hukum Abang ini kan kasusnya Agus sama Novi, terus juga kayaknya Novi sama Gary juga sekarang pecah kongsi. Nah ini menurut pandangan hukum Abang aja nih, ini kan sudah kurang lebih 3 bulan setengah hampir 4 bulan ya ini kasus ini bergulir dan malah semakin menjadi bola liar gitu, bisa dikatakan yang ini lapor sini, yang ini juga menjadi pecah kongsi. Mungkin gimana menanggapinya kalau dari sisi pandang hukum Abang? Kalau dari sisi pandangan hukum saya ya terkait uang donasi ini karena ada bergulir di persidangan ya berarti statusnya status quo sengketa. Nah itu aja. Nunggu ada inilah nanti kita serahkan lah ke instrumen, udah ada instrumen negara tuh yang udah mengadili perkara ini, nanti untuk kepastiannya kita tinggal tunggu hasil dari persidangan. Karena kan begitu. saya terkait yang gugatan ini juga bingung juga, banyak statement sih yang dilihat, ada yang dua kuasa, ada yang apa, jadi makanya kita nggak bisa berkomentar lebih, takut makin memperkeruh. Ya. Nah, harusnya kita jangan karena sesama rekan advokat nggak mau memperkeruh lah situasi ini. Ya saya harap juga semoga Agus cepat sembuh, cepat selesai, bisa sehat kembali gitu aja. Itu harapan kami. Mungkin pesannya buat Bang Farhad Abbas sama. Ya pesan saya buat para Abbas, ya tolong klarifikasi pernyataan Anda yang pernah menegur kami semua, kapan dan di mana. Itu klarifikasi dulu, biar jelas. Ah itu aja. Bang, ini kan kemarin Bang Farhad sempat mengatakan bahwa kenapa LQ itu mundur lalu kan itu kan sempat ngebantu Agus cuma hanya dari Alvin saja, tidak LQ-nya karena melihat sosok almarhum saja nih. Ini gimana nih Bang mungkin tanggapannya? Ya kita tahu lah di dalam itu siapa yang, kita juga bekerja kok, tim itu bekerja, ada yang bagian gugatan, ada yang bagian semua ada porsi masing-masing tugasnya. Tapi kan kita nggak harus mempublikasi saya kerja ini. Ya kita nggak gitu juga, kita kerja profesional, masing-masing punya porsi. Pak Alvin sebagai yang tampil, kami kerja, itu tim kami ini teamwork. Di LQ ini teamwork nomor 1. Jadi ya kita juga nggak harus publikasi lah ngapain gitu, terlalu apa. Banyak hal juga yang kami kerjakan saat itu kan, tapi kami tetap tanggung jawab sama kerjaan kami, dan intinya ketika komandan itu masih dipegang Pak Alvin tampil, kami kerja semua sesuai instruksi. Oke. Analisanya aku mencabut perkara yang bagi PA-nya Agus sama si Bang, maksudnya para netizen mempertanyakan kan Alvin Lim almarhum itu bergebu-gebu untuk membela seorang Agus yang pernah berstatement almarhum bahwa orang yang dijolimin. Gimana Bang? Ada analisanya nggak sih Bang, biar masyarakat juga bertanya nih, ya kan, kok Alvin Lim nggak ada malah dicabut sebagai kuasa Agus sendiri? Analisanya Abang begitu? Ya. Gimana Bang? Pada intinya ya kembali yang seperti kita katakan tadi ya, intinya kan kawan-kawan media juga udah tahu lah gimana Pak Alvin dulu terhadap perkara ini. Ya cuman ya lewat dari fakta-fakta yang udah ada, yang waktu kita di pengadilan Tangerang ya kalau nggak salah ya,
ya kita merasa nggak dihargai. Jadi kan kita punya hak lah begitu. Nah, jadi untuk terkait Agus ya, kita juga LQ Indonesia Law Firm juga udah sepakat, udah clear, kita udah nggak ada hubungan hukum apa-apa lagi dalam perkara ini seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya mungkin teman-teman media dan teman-teman yang lain juga untuk menanyakan terkait perkara Agus itu bukan kapasitas kita lagi, mungkin bisa langsung tanya ke advokat yang menangani ini sendiri. Ya contoh ke pengacaranya donatur atau mungkin ke lawyernya Agus itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah Agus kita clearkan ya, kita sudah tidak menjadi kuasa hukum lagi begitu. Kan salah satunya menarik, jadi kan karena tim LQ melihat di persidangan itu ada advokat lainnya yang menangani Agus ya. Ya kan, terus apakah itu bukannya menjadi suatu hal yang baik gitu, jadi bisa berkolaborasi gitu. Waduh. Ya harusnya kan ada komunikasi dulu ke kitanya kan begitu. Jadi dalam hukum ini ya, apalagi itu kan menyangkut legal standing ya. Legal standing itu nggak bisa tumpang tindih. Gitu. Itu pasti akan dipermasalahkan oleh majelis hakim nantinya gitu. Daripada ini nanti akan makin pada intinya kita nggak mau ini ribet. Makanya kita menarik diri, udah kita ngalah udah. Gara-gara satu hal itu doang yang di persidangan itu. Atau ada hal lain juga? Ya alasannya? faktor utamanya ya itu. Faktornya Faktornya itu karena ya kita tahu lah Pak Alvin gimana dalam perkara ini. Aduh, kurang baik apa beliau? Rela dia menerima hujatan-hujatan. Cuman kan kita diperlakukan seperti ini kan ya kita bilang kita nggak sakit hati ya, cuman ya kita punya hak lah. Jadi sebenarnya secara personal itu sama para analis itu nggak apa-apa ya, cuman mekanisme di pengadilan itu aja berarti ya? Ya kalau untuk secara personal ya kita nggak pernah ada sentimen pribadi sama orang, kecuali kita diserang ya. Dalam konteks ini kan kita ya bisa dikatakan kita diserang, bahkan katanya LQ Indonesia Law Firm viral gara-gara Agus. Aduh, teman-teman media tahu lah Pak Alvin gimana dulu. Itu YouTube channel kita itu, waduh. Dan banyak juga netizen yang udah memang mendukung kita selama ini begitu. Jadi kalau dibilang untuk pansos apalah, aduh mungkin ya teman-teman sendirilah yang menilai kan begitu kan, jauh perkara ini Surya, abang tahu gimana dulu kan, kira-kira seperti itu. Terakhir Bang, pertanyaan dari saya. Semalam Bang Fakat Agus juga bilang bahwa semua konten yang berhubungan dengan Agus itu bisa di take down dari Question TV ya. Nah itu gimana Bang mungkin menanggapnya? Kan permintaan ya, boleh ditolak kan? Iya, itu hak kami kan. Ya udah itu aja. Itu hak kami, terserah kami mau ngapus atau enggak, terserah kami kan. Nah ya udah. Tapi kalau nanti dimintanya dari Agus sendiri, Apa? kalau diminta dari pihak Agusnya sendiri, Ya itu kembali lagi terserah kami juga kan. Itu kan konten kan kami bikin pas Agus masih ada hubungan hukum sama kami, bukan sebelumnya tidak ada, karena ada gitu. Waktunya saat itu Agus masih dalam kuasa, kami sebagai penerima kuasa, dia pemberi kuasa. Cukup ya media. Udah, banyak, kerja offset tuh.